Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Wulansari, NIM 201190334, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nisbi Syarbani. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan judul tugas saya, yakni peranan penting pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati pegangan agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Zakiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina, mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadi iman sebagai pandangan hidup. Lalu menurut Dr. Amai Arif, sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bersandar kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan kamil setelah proses berakhir. Oleh karena itu, jika berbicara pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya, haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam yang tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup di dunia sebagai anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan di akhirat kelak. Secara umum, tujuan pendidikan agama Islam terbagi kepada tujuan umum, tujuan sementara, tujuan akhir, dan tujuan operasional. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai tenaga semua kegiatan pendidikan baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak dididik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar peserta didik manusia-manusia yang sempurna atau insan kamil, sedangkan tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dihadapi dengan sejumlah kegiatan pendidik tertentu. Setelah memahami pengertian, kita akan membahas tujuan pendidikan agama Islam. Jadi tujuan pendidikan agama Islam merupakan hal yang dominan dalam pendidikan. Kita ketahui bahwa pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus. Mendidik anak berarti bertindak dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai seseorang secara utuh. Lalu pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun fungsi pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah, pertama adalah pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya, kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengarahan, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pada penanaman nilai, poin yang kedua, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga ada penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu yang keempat yaitu perbaikan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam ada pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan
menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya. Saya sebut saya begitu. Lalu pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsional. Lalu yang terakhir ada penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingganya dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Nah, lalu yang terakhir, pentingnya pendidikan agama Islam bagi peserta didik. Seorang bayi yang baru lahir adalah makhluk Allah yang tidak berdaya dan senantiasa memerlukan pertolongan untuk dapat melangsungkan hidupnya di dunia ini. Maha bijaksana Allah yang telah menganugerahkan rasa kasih sayang kepada semua manusia, ibu dan ayah untuk memelihara anaknya dengan baik tanpa mengharapkan satu imbalan. Banyak sekali konsep dan teori tujuan pendidikan Islam yang telah dikemukakan oleh para ahli pendidikan, baik secara zaman klasik, pertengahan maupun dewasa ini. Namun dapat dipahami bahwa beragamnya konsep dan teori tujuan pendidikan agama Islam tersebut merupakan bukti adanya usaha daripada intelektual muslim dan masyarakat muslim umumnya untuk menciptakan sesuatu sistem pendidikan yang baik bagi masyarakatnya. Namun demikian, berkembangnya pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam tidak pernah melenceng dari prinsip dasar yang menjadi asas berpijaknya dalam pengembangan tujuan pendidikan yang dimaksud. Nah, jadi kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Bagaimana ada beberapa pendapat bahwasanya umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan latihan yang dilaluinya sejak kecil gitu. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama Islam di sekolah memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam di Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua anak dididik dimulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan nasional gitu. Jadi pendidikan nasional ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, baiklah teman-teman semua, mungkin sekian tugas materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang nanti akan diperbaiki oleh dosen pengampu kita, Bapak Nispi Syahbani. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman semua yang nonton, saya minta like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.